Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 7, anak-anak ibu yang ibu banggakan. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Walaupun mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan tetap semangat, jadi segera diberikan kesembuhan lagi ya. Baik, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Alisa, kita akan belajar bahasa Indonesia. Karena kemarin di pertemuan terakhir kemarin kita sudah mengadakan ujian kenaikan modul 4. Nah, sekarang kita masuk ke modul 5. Ya, teman-teman. Di modul 5 ini kita akan belajar tentang berkorespondensi. Kira-kira apa ya korespondensi itu? Nah, teman-teman coba lihat. Di sebelah sini ada gambar seorang anak yang sedang berpikir mau menulis surat. Kenapa menulis surat? Karena di mejanya ini ada kertas dan amplop ya. Nah, teman-teman pernah nggak menulis surat? Mungkin sekarang sudah jarang ya, karena sudah ada WA, sudah ada Messenger, sudah ada Instagram, sudah ada email. Tapi kita harus tetap mempelajari tentang korespondensi. Nah, korespondensi ini adalah suatu aktivitas dalam penyampaian pesan dengan menggunakan media surat atau dengan cara berkirim surat. Nah, ini adalah korespondensi ya. Nah, di modul 5 ini, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, kita nanti akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Di masing-masing unit, baik surat pribadi maupun surat dinas nanti, teman-teman akan belajar tentang pengertian dan contoh surat, kemudian ada unsur-unsur, baik surat pribadi maupun surat dinas, kemudian ciri kebahasaan, dan yang terakhir adalah menulis suratnya. Kita hanya akan belajar tentang surat pribadi. Nah, surat dinas insya Allah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk dulu ke pengertian dan tujuannya. Yang pertama, pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya terkait dengan kepentingan pribadi. Jadi isinya bersifat pribadi ya teman-teman ya. Tujuannya apa sih surat pribadi ini? Yang pertama, surat pribadi digunakan sebagai sarana komunikasi. Bisa antar keluarga, antar kerabat. Misalnya, ada seorang anak yang menempuh pendidikan atau kuliah di luar kota, kemudian menulis surat untuk ayah ibunya. Mungkin kalau zaman sekarang karena sudah ada WA atau telepon, bisa tinggal WA atau telepon ya. Tapi masih ada beberapa yang menggunakan surat juga. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana untuk berekspresi atau menyampaikan perasaan. Ada mungkin teman-teman yang pernah menulis surat cinta? Surat pribadi juga ya teman-teman ya. Kenapa sih kita perlu belajar surat pribadi? Tadi Bu sudah bilang di awal kan kita sudah ada WA, sudah ada email, sudah banyak alat komunikasi yang canggih sekarang ini. Tapi kenapa sih kita masih perlu belajar tentang surat pribadi? Yang pertama, kita bisa belajar berkomunikasi dengan santun, karena dengan menulis nantinya kita akan menggunakan bahasa yang lebih santun. Yang kedua, tentu saja kita akan belajar tata cara menulis surat yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana mengirim surat. Biasanya teman-teman bisa mengirim surat melalui apa? Melalui
pos ya. Kartu pos itu juga salah satu contoh surat pribadi ya teman-teman. Masih ingat mungkin ada yang pernah melihat atau mengirimkan mungkin atau mungkin mendapatkan kartu pos? Zaman dulu, di waktu ibu masih sekolah, sering sekali ya melihat kartu pos. Yang keempat, teman-teman juga bisa menyampaikan perasaan dengan panjang dan lebar. Ada nggak teman-teman yang sekarang masih suka menulis diary atau buku harian? Nah, menulis buku harian atau buku diary itu juga salah satu cara untuk menyampaikan perasaan dengan panjang dan lebar. Nah, surat pribadi pun juga hampir sama seperti itu. Tapi kalau diary hanya untuk kita sendiri, kalau surat pribadi ditujukan untuk orang lain, bisa keluarga, bisa sahabat, ya. Sekarang apa sih ciri dan jenis surat pribadi? Yang pertama kita lihat cirinya dulu. Ciri yang pertama, surat pribadi itu tidak menggunakan kop surat. Kop surat, kemudian nomor surat, itu tidak ada di surat pribadi ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, salam pembuka dan salam penutupnya bervariasi. Jadi tergantung siapa yang diberikan suratnya atau suratnya ditujukan untuk siapa. Misalnya mungkin Assalamualaikum atau mungkin Hai teman, atau mungkin sahabatku, sahabat tersayang, dan lain sebagainya ya. Bermacam-macam salam pembukanya. Kemudian penggunaan bahasanya pun bebas ya teman-teman sesuai dengan keinginan penulis. Teman-teman bisa menggunakan bahasa daerah juga loh, tidak harus bahasa Indonesia. Misalnya teman-teman mau mengirimkan surat untuk nenek. Nenek berada tinggalnya di misalnya di Jawa Tengah. Nenek bisanya menggunakan bahasa Jawa. Kemudian teman-teman menulis suratnya menggunakan bahasa Jawa. Boleh. Itu juga termasuk surat pribadi ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima format suratnya bebas, tidak tidak kaku seperti surat dinas atau fleksibel ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis surat pribadi. Surat pribadi ini ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Pertama, yang resmi. Yang resmi, yang bersifat resmi itu juga ada. Jadi, pernah nggak teman-teman sakit, kemudian bapak atau ibu menuliskan surat permohonan izin supaya teman-teman tidak masuk sekolah hari itu karena teman-teman sedang sakit. Nah, itu adalah contoh salah satu surat pribadi yang bersifat resmi. Contoh surat pribadi yang bersifat resmi yang lain misalnya surat lamaran pekerjaan atau surat izin tidak masuk kerja. Nah, itu juga salah satu contoh surat pribadi yang bersifat resmi. Kemudian, yang kedua adalah surat pribadi yang bersifat tidak resmi. Nah, ini adalah surat pribadi yang sering kita tulis, misalnya untuk nenek, untuk kakek, untuk mama, papa, bila tinggal di luar kota, dan teman, atau mungkin surat cinta ya. Surat cinta juga termasuk surat pribadi yang tidak resmi. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur surat pribadi. Nah, ini adalah sebuah contoh surat pribadi dari Nur Sabrina untuk sahabatnya yang bernama Rose Biru di Lampung. Ya. Yang pertama kita lihat dari yang paling atas. Unsur surat pribadi yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Di sini ada Yogyakarta 29 November 2017. Yang kedua ada alamat surat. Di sini alamat suratnya adalah di Lampung. Kemudian yang ketiga ada salam pembuka.
Nur Sabrina menuliskan salam pembuka untuk sahabatnya adalah salam kangen. Berarti dia merindukan sahabatnya ya. Kemudian yang keempat ada kalimat pembuka paragraf. Nah, ini di paragraf pertama ini adalah kalimat pembuka paragraf, biasanya menanyakan kabar. Apa kabar Rose? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Nah, ini adalah contoh kalimat pembuka ya. Kemudian setelah kalimat pembuka paragraf, masuk ke isi surat. Setelah isi surat, kemudian ke penutup surat dan salam penutup. Nah, itu adalah unsur-unsur pribadi. Kita lanjut, teman-teman. Ciri kebahasaan surat pribadi. Yang pertama, bahasanya tidak formal. Tidak seperti bahasa yang ada dalam surat dinas ya. Kemudian yang kedua menggunakan kata sapaan langsung. Jadi seolah-olah kita bercakap-cakap dengan orang yang kita tuju dalam surat tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang variatif seperti tadi saya jelaskan di awal, bisa menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, salam pembuka dan penutupnya pun juga variatif. Tergantung siapa yang dituju ya, apakah sahabat, orang tua, atau nenek, kakek. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Kata ganti orang pertama ini untuk pengirim. Kata ganti orang pertama misalnya aku, saya, daku. Nah, itu kata ganti orang pertama atau pengirimnya ya. Kemudian kata ganti orang kedua bisa menggunakan kamu atau kau. Nah, itu kata ganti orang kedua untuk penerimanya. Yang terakhir, format penulisannya bebas ya teman-teman. Tidak ada format penulisan yang baku. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang surat pribadi, nanti kita akan mengadakan diskusi di kelas. Nah, setelah mengadakan diskusi di kelas, teman-teman akan belajar untuk menulis surat pribadi ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi, insya Allah di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.